saya Rizka Zawanisa, saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan TBI 5 semester 2. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pembelajaran di semester 2 di Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan dan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Karangan. Karangan adalah bentuk yang merupakan hasil dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik atau tema tertentu yang kemudian ditulis dalam sebuah tulisan. Ini digunakan sebagai gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan sebagai informasi ke dalam suatu tulisan, kemudian disebarluaskan kepada orang lain untuk dibaca. Karangan memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, jenis karangan yang berbentuk sifat, yang berdasarkan sifat. Yang kedua, jenis karangan yang berdasarkan bentuk dan tujuannya. Oke, yang pertama adalah jenis karangan yang berdasarkan sifatnya, yaitu memiliki dua bagian juga, yaitu yang pertama karangan fiksi. Karangan fiksi merupakan suatu tulisan atau imajinasi sang penulis atau sang pengarang ke dalam dan apa yang dipikirkannya ke dalam tulisan. Contohnya seperti novel, cerita pendek, atau seperti film-film yang pernah kita lihat sebelumnya. Yang kedua adalah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, atau kejadian yang benar-benar terjadi adanya. Contohnya seperti karya non-fiksi, esai, artikel, atau karya ilmiah lainnya. Dan yang kedua dari jenis karangan adalah karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Adalah karangan yang berdasarkan bentuk dan tujuannya ada 5 macam yang terbagi ke dalamnya. Yang pertama adalah karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan hingga akhir, sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lainnya. Seperti kita menceritakan detail dari kejadian tersebut dari awal hingga akhir. Dan yang kedua ialah karangan deskripsi. Adalah satu karangan atau uraian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu masalah yang seolah-olah masalah tersebut di depan mata pembacanya secara konkret. Contoh karangan jenis ini adalah misalnya karangan tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia yang dilengkapi dengan gambar lahirnya kemerdekaan itu, seperti datangnya penjajahan dari Jepang atau Belanda yang membuat kita seperti berada pada zaman itu juga. Yang ketiga adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi biasanya satu karangan yang menjelaskan pokok masalah yang disertai fakta-fakta, tujuannya agar para pembaca memahami dan bertambah pengetahuannya terhadap masalah yang diungkapkan dalam karangan ini. Dan yang keempat, karangan argumentasi. Suatu karangan atau yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai satu hal, pembuktian untuk mempengaruhi pembaca agar mengubah sikap dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Dalam karangan argumentasi ini terdapat
biasanya terdapat pro dan kontra, yang itu membuat sang pembaca memiliki pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir adalah karangan persuasi. Adalah karangan yang isinya bertujuan untuk membujuk, merayu, atau mengajak pembaca agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis dengan menyampaikan alasan, contoh dan bukti meyakinkan sehingga pembaca membenarkan dan bersedia melaksanakan ajakan tersebut. Dalam karangan ini itu seperti sang penulis ingin mempengaruhi pemikiran si pembaca. Dia ingin pembaca ikut ke dalam pikirannya tergitu. Dan ini hampir sama dengan yang argumentasi atau yang eksposisi tersebut. Okay, that's all. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran karangan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan atau ada yang kurang jelas tentang penjelasan saya, mohonlah dimaafkan atas ketidakprofesionalan saya dalam menjelaskan. Karena saya di sini hanya ingin belajar dan saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentangnya. Dan terima kasih atas yang sudah memperhatikan saya dari awal hingga akhir. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.